Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Zahra dengan NIM 200181880. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengujian perangkat lunak. Selanjutnya saya akan share screen. Nah, apakah sudah terlihat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Zahra dengan NIM 200181880. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan akhir pengujian perangkat lunak pada website blumblum.com. Ini adalah penggambaran dari diagram pad dari website blumblum.com. Hari ini saya akan mengujikan bagian menu pengaturan profil dari blumblum.com sendiri. Form-formnya terdiri dari, pertama ada nama lengkap, kemudian ada nomor HP, ada gambar profil, tanggal lahir yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, dan alamat email itu terisi saat kita login, itu sudah otomatis terisi. Kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada button simpan. Kumpulan dari diagram pad-nya seperti pada gambar ini, yaitu pertama 1 untuk kode start, memulai pengujian, kemudian 2 untuk menu pengaturan profil, kemudian ada yang ketiga untuk nama lengkap, yang keempat untuk nomor HP, kemudian yang kelima untuk gambar profil, yang keenam untuk tanggal lahir, dan yang ketujuh untuk alamat email, dan kedelapan untuk jenis kelamin, yang kesembilan untuk button simpan, dan yang ke-10 untuk pengujian diakhiri dengan selesai. Penghitungan kompleksitas Clocklomatic. Di sini saya menghitungnya dengan rumus berikut, yaitu F, G, atau Clocklomatic kompleksi, sama dengan jumlah EDG dikurang jumlah node tambah 2. Itu adalah rumusnya. Jumlah EDG didapatkan dari jumlah berikut ini, jumlah arahnya itu berjumlah 14. Dapatkan dari sini. Jumlah A, B, C, D ini yang dinamakan EDG atau arahnya. Sedangkan node adalah angka ini. Itu adalah node-nya. Didapatkan 14 kurang 10 tambah 2 sama dengan numpad. Jadi dalam pengaturan profil ini didapatkan ada numpad cara penyelesaiannya. Pad pertama itu terdiri 1, 2, 9, 10. Ini berikut adalah gambarnya. Sampai di sini. 1, 2, kemudian ke 9, dan ke 10. Ini adalah pad pertama. Kemudian pad kedua ada 1, 2, 3, 4, 9, dan 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 9, dan ke 9, dan 10. Itu adalah pad kedua. Kemudian ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 9, dan 10. Jadi ketiga 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 9, dan 10. Kemudian pad 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 10. Dan pad 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Dan yang terakhir pad ke-6 itu urut dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itulah bentuk pad yang akan kita ujikan nantinya. Berikut adalah tabel jalur bebas padnya. Seperti yang digambar tadi, pada 1 menuju 2 itu ditandai dengan A, kemudian 2 menuju 3 itu ditandai dengan B, 3 menuju 4 ditandai dengan C, 4 menuju 5 ditandai dengan D, 5 menuju 6 ditandai dengan E, 6 ke 7 dengan F, 7 ke 8 dengan G, 8 ke 9 dengan H. Di sini ada 2 ke 9 dengan J, 4 ke 9 dengan K, kemudian 5 ke 9 dengan L, 6 ke 9 dengan M, N dengan 7 dengan N, kemudian terakhir 9 ke 10 yang ditandai dengan I. Sama dengan gambar sebelumnya. Artinya pengujian manualnya dengan menggunakan boundary value analysis dan decision table testing. Ada pengujian white box dan pengujian black box. Pertama, hasil pengujian dari white box. Pengujian white box sendiri berdasarkan penghitungan dividend patch yang dihitung sebelumnya, ada 6 patch. Jadi di sini kita mengujikan ada 6,
Yang pertama, pet 11297. Stepnya seperti berikut ini. Sekarang masuk ke dalam profil, kosongkan profil. Untuk pet 1 ini tidak diisi apapun alias kosong. Bagaimana hasilnya? Harapan dari hasilnya ini gagal. Dan setelah diujikan, hasilnya juga gagal. Berarti kesimpulannya, pengujian pet 1 ini berhasil atau sukses. Kemudian pet 2. Pet 2 ini pengujiannya dengan mengisikan nama dan nomor HP, sedangkan mengosongkan form gambar, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian mengklik simpan. Hasil yang diharapkan adalah berhasil. Dan hasilnya adalah berhasil. Maka kesimpulannya adalah pengujian pet kedua ini berhasil atau sukses. Kemudian pengujian ketiga, mengisikan nama, nomor HP, dan menambahkan gambar profil, tetapi mengosongkan form tanggal lahir dan jenis kelamin. Hasil yang diharapkan berhasil, dan hasil pengujiannya juga berhasil. Artinya pengujian P3 ini berhasil atau sukses. Kemudian yang keempat, mengisi nama, nomor HP, menambahkan gambar profil, dan mengisikan tanggal lahir, tetapi mengosongkan jenis kelamin. Hasilnya yang diharapkan adalah berhasil, hasilnya yang didapat berhasil, dan hasil kesimpulannya pengujian P4 ini berhasil. Selanjutnya P5. 5 ini mengosongkan jenis kelamin. Hasil yang diharapkan berhasil, kemudian hasil setelah diujikan juga berhasil, maka hasil kesimpulannya berhasil. Dan yang keenam ini mengisikan semua, tidak mengosong apapun. Hasil yang didapat harapan kita berhasil, dan hasilnya juga berhasil. Itu artinya pengujian dari web box ini dihasilkan semuanya berhasil ya. Kemudian pengujian black box, diri dari ada 5 kriteria. Yang pertama input nama lengkap, ada nomor HP, gambar profil, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Ini minimal batasannya 3 huruf, maksimalnya 100 huruf. Untuk nomor HP ada 11 digit, maksimalnya 13 digit. Untuk gambar profil, formatnya bisa PNG, JPG, atau JPEG. Kemudian tanggal lahir itu sesuai tanggal sistem. Dan jenis kelamin ini pria atau wanita. Ini hasil pengujian untuk form tanggal lahir. Untuk pengujian 2 huruf, diujikan harapannya adalah error, sedangkan waktu pengujian hasilnya itu sukses. Jadi kesimpulannya, pengujian dengan 2 huruf ini adalah gagal. Kemudian pengujian 3 huruf, itu harapannya sukses, sesuai dengan minimal, kemudian hasilnya juga sukses, maka kesimpulannya adalah lolos, atau berhasil pengujian pada. Kemudian dengan 10 huruf juga sukses, maka hasilnya juga lolos. Kemudian 5 huruf sama, masih sukses juga. Terus untuk 100 huruf sukses, juga sukses, dan hasilnya juga sukses. Kemudian hasil pengujian dari form nomor handphone. Nomor handphone sendiri tadi dituliskan minimal 11. Kita coba dengan mengujikan 2 huruf. Kita mengujikan 2 huruf. Hasil yang diharapkan tuh error. Tapi saat dicobakan dengan pengujian, hasilnya tuh sukses. Berarti kesimpulan yang didapatkan hasilnya gagal. Kemudian untuk 5 huruf, harapannya itu error juga karena belum sesuai dengan minimal. Hasilnya tuh sukses, jadi hasil yang didapatkan tuh gagal atau pengujiannya tidak berhasil. Kemudian untuk minimal 11 huruf, sukses, hasilnya juga sukses. Berarti pengujian dengan 11 huruf minimal ini berhasil. Kita coba untuk melebihi kapasitas, misalnya 15 huruf ini yang terakhir. Harapan kita itu error karena maksimalnya kita hanya mencatatkan 13 huruf. Hasilnya sukses, berarti hasil yang kesimpulan didapatkan tuh gagal juga. Dan pengujian form gambar profil. Di sini diujikan dengan berbagai format PNG, JPEG, GIF, MP3, dan PDF. Coba yang PNG ini, harapannya itu sukses sesuai dengan format kita, hasilnya juga sukses, berarti pengujian ini adalah lolos. Kemudian JPG, hasil yang diharapkan sukses, hasilnya juga sukses, maka kesimpulannya juga lolos. Kemudian ada JPEG, itu sukses, kemudian ini juga sukses, lolos. GIF ini tidak sesuai dengan format yang kita harapkan. Dari gambar kan tidak mungkin pakai GIF. Jadi harapan kita di sini tuh error, dan hasil yang didapatkan juga error. Berarti pengujian yang dilakukan tuh berhasil, sesuai dengan harapan kita tadi. Kemudian kita mencoba dengan MP3. Kita coba dengan MP3. Di situ adalah error harapan kita karena tidak sesuai dengan format. Kemudian di sini hasilnya juga error, maka hasilnya didapatkan lolos. Kemudian ada PDF. Di sini kita tuliskan error karena tidak sesuai dengan format, dan hasil yang didapatkan juga error. Maka uji pengujian kali ini juga lolos. Dan form tanggal lahir. Nah, contohnya kita masukkan tanggal 31 Januari, hasilnya sukses. Kita masukkan tanggal 29 Februari tahun 2000, hasilnya sukses.
tanggal 29 Februari tahun 2000, hasilnya tidak berhasil atau error, karena dalam sistem tidak ada tanggal 29 Februari 2021. Kita coba 21 November tahun 97. Ini juga hasilnya tidak berhasil, karena di sistem tuh tidak ada tanggal 31 November. Dan tanggal 28 Februari tahun 2010 ini hasilnya sukses. Dan jenis kelamin. Pemilihan pria hasilnya sukses dan pemilihan wanita juga sukses. Selanjutnya pengujian otomatis dengan Selenium IDE. Menggunakan pengujian yang sama dari website brum.com. Pertama, kita buka Selenium IDE di Chrome. Kemudian pilih Create on New Project. Membuatkan nama project baru, menuliskan namanya, kemudian klik OK. Di atas ada tanda plus untuk membuat test case baru. Kita tuliskan nama test case-nya, Pak. Kemudian pilih menu kanan. Atas recording, untuk start recording, masukkan link websitenya yaitu brum.com/profil untuk menguji pengaturan profil pada website. Kemudian kita membuat test case baru dengan nama pengujian P1. Ini untuk part 1. Masukkan linknya. Kita klik start recording untuk mulai record. Dan di saat itu akan muncul websitenya. Kita mulai record dan jika sudah selesai kita pilih stop. Untuk part 1 ini yang diisikan yaitu mengosongkan semua file profil. Kemudian klik simpan dan kita lihat apakah profil berhasil disimpan atau ada notifikasi khusus. Hasilnya setelah dicek di IDE, yang dinyatakan harusnya gagal ya, karena wajib diisikan untuk bagian nama dan nomor handphone. Dan di Selenium IDE ini juga berhasil di-log dengan menggunakan Selenium IDE dan hasilnya successful. Berarti hasil gagal ini juga sesuai dengan Selenium IDE-nya. Kemudian pengujian otomatis non-fungsional dengan Gmeter. Pertama kita buka Gmeter dulu, ini adalah tampilan awalnya. Kemudian yang kita ujikan di Gmeter ini adalah proses load test dan stress test. Load test yaitu pengujian untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam load aplikasi atau website. Gunanya untuk mengetahui beban dari aplikasi website atau database atau server tersebut. Ini tampilan awalnya dari Gmeter. Kemudian kita pilih Add untuk membuat thread baru. Kita beri nama homepage dengan ketentuan pengujiannya thread usernya 5, kemudian run periodnya 1 dan loopingnya 1. Kita klik kanan pada HTTP request untuk membuat HTTP baru. Kita masukkan alamat IP-nya dengan brum.com dan partnya kita tulis dengan slash, karena kita akan menguji bagian homepage-nya saja. Kemudian kita klik kanan dari HTTP request, pilih add, pilih listener, dan view resource or table. Untuk merunning pengujian dengan Gmeter ini, klik start dengan tombol hijau di bagian atas. Hasilnya, third user sebesar 5, dengan loopingnya 1, hasilnya homepage berjalan dengan baik ditandai dengan tanda hijau pada status di atas. Seperti pada gambar ini, homepage-nya ditandai dengan hijau, berarti statusnya berhasil. Selanjutnya pengujian kedua dengan menambahkan thread sebesar 10 dan loopingnya 2. Hasilnya website juga berhasil bekerja dengan baik, ditandai dengan tanda hijau pada tabel status. Selanjutnya pengujian stress test, yaitu pengujian untuk memeriksa kemampuan dari aplikasi dalam menerima traffic dari luar. Gunanya agar aplikasi tidak down saat banyak user mengakses aplikasi tersebut. Untuk menguji stress test, kita buat thread baru dengan menuliskan stress test. Kemudian pengujian pertamanya dengan ketentuan thread user sebesar 20, run up periodnya atau waktunya 20, dan loopingnya 1. Kemudian memasukkan HTTP request-nya, klik kanan, pilih sampel HTTP. Masukkan alamat IP-nya dengan brum.com. Kemudian partnya dengan slash untuk menguji homepage-nya. Kemudian klik add. Pada HTTP request, pilih listener, view resource in table. Kemudian klik start untuk mengujikan pengujian stress test. Hasilnya dapat dilihat
statusnya hijau. Itu berarti statusnya bekerja dengan baik. Selanjutnya pengujian kedua dengan bagian stress test, klik kanan, pilih assertion, kemudian pilih respon assertion untuk melihat respon dari assertion website. Akan tampil pada seperti gambar ini, pattern to text isikan dengan 200, yaitu default dari pengujian stress test itu 200. Jadi pertama kita mengujikan dengan 200 responden. Kemudian kita klik add, dan kembali kita running. Hasilnya, website masih bisa bekerja dengan baik dengan jumlah respon 200. Kemudian kita kembali ke pattern text, kita tambahkan menjadi 201, melebihi default pengujian stress test. Apakah website bisa bekerja dengan baik? Hasil dari respon text 201 menunjukkan adanya tanda merah di bagian bawah. Itu artinya responden dengan jumlah 201 ini tidak bisa ditampung oleh website, sehingga maksimal responden hanya berjumlah 200. Pengujian selanjutnya, di bagian HTTP kita klik add untuk membuat HTTP baru di IP yang sama berlun.com, tetapi ini di part/home. Kita ujikan di bagian home-nya. Klik kanan kembali pada home page, kita pilih view result tree untuk melihat hasil pengujian dari tree-nya. Kita klik run atau start di bagian atas. Hasil pengujiannya, home pada website Brum dapat bekerja dengan baik. Ini ditandai dengan home page-nya, ditandai dengan warna hijau. Kemudian ada statusnya di sini, error count-nya 0 dan respon message-nya oke. Berarti di sini prosesnya berjalan dengan baik, website-nya masih bisa bekerja dengan baik. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum.